Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul iman yang saya muliakan, alhamdulillah kita masuk lagi ke dalam bulan Ramadan. Tentunya ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita akan coba sekarang untuk menganalisa tentang tarikh tasyrik atau sejarah persyariatan bulan Ramadan itu. Karena banyak sekali anggapan adanya Ramadan ini karena adanya saum. Maka kalau kita memperhatikan sejarah, ternyata tidak demikian. Kita lihat saja Rasulullah SAW ketika beliau berada di Mekah, dan kita hitung beliau ketika berada di Mekah itu selama 13 tahun setelah Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul. Maka selama 13 tahun Rasulullah SAW berdiam di Mekah, itu belum ada yang namanya saum Ramadan. Meskipun Ramadannya sudah ada. Ramadan sudah ada. Bahkan sebelum Rasul lahir pun nama Ramadan sudah ada. Tapi untuk saum Ramadan itu belum ada. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika di Mekah? Ternyata diketemukan bahwa selama 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah, saum yang dilaksanakan oleh Rasul itu adalah 2. Dan itu wajib hukumnya. Yang pertama adalah saum ayyamul bid, saum tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Dan yang kedua adalah saum Asyura, yaitu saum tanggal 10 Muharram. Itu yang Rasulullah SAW melaksanakan setiap tahunnya. Bertemu dengan Ramadan, tapi belum ada saum Ramadan. Jadi tiap bulan saum Tasyu'ah, saum Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Tiap bulannya yaitu saum Ayyamul Bid, saum 13, 14, 15. Dan ketika Rasul hijrah ke Madinah, maka Rasulullah SAW pun masih melaksanakan saum yang dia laksanakan ketika di Mekah, yaitu saum Ayyamul Bid dan saum tanggal 10 Muharram, Asyura. Sampai 2 tahun Rasulullah SAW di Madinah, itu belum ada yang namanya saum Ramadan. Dan ketika akhir bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijriah, tidak seperti biasanya, setelah Rasulullah SAW berjamaah sholat asar bersama para sahabat, Rasulullah SAW kemudian berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Dan Rasul mengatakan, Ayyuhan nas, qad azzalakum sahrun adimun. Wahai manusia, telah menaungi kalian bulan yang agung. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Selama di Mekah, Rasulullah SAW tidak pernah menyebut bulan Ramadan itu sebagai bulan agung, bulan penuh berkah, tidak. Tapi sekarang Rasul memberikan nama kepada bulan Ramadan itu, yaitu bulan agung, bulan penuh berkah. Apa yang menjadi alasannya? Ternyata ada ibadah pada bulan itu. Sampai Rasul mengatakan, Allah menjadikan pada bulan Ramadannya itu saumnya itu menjadi kewajiban. Dan sholat malamnya tatawuan itu sunnah. Dan ketika diperiksa, ternyata pada akhir bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah itu turun kepada Rasulullah SAW 2 ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat yang telah kita hafal dan sering kita ulang-ulang, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dengan ayat ke-184-nya. Maka dengan turunnya 2 ayat ini merubah saum yang tadinya wajib itu menjadi sunat. Saum tanggal 10 Muharram itu menjadi sunat, dan saum tanggal 13, 14, 15 tiap bulan itu pun menjadi sunat.
dan satu-satunya saum yang wajib itu adalah saum Ramadan. Di sini perlu kita pahami, ternyata bulan Ramadan itu telah dulu ada daripada saumnya. Jadi salah orang yang mengatakan adanya Ramadan itu karena adanya saum. Yang kedua, ternyata bulan Ramadan tidak istimewa. Bahkan 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah itu tidak istimewa. Jadi istimewa bulan Ramadan itu karena ada saum. Jadi kalaulah kita sekarang oleh Allah ditakdirkan masuk bulan Ramadan, tapi ternyata kita tidak memanfaatkan untuk beribadah saum pada bulan Ramadan itu, kegembiraan kita akan bulan Ramadan itu akan menjadi sia-sia dan akan menjadi tidak bermakna. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yuntafa'u bihi, mudah-mudahan jadi merubah pemikiran kita dan paradigma berpikir kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.